Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum kelima analisis naive Bayes. Apa sih naive Bayes? Mungkin teman-teman juga sudah tahu naive Bayes di kelas. Naive Bayes merupakan algoritma klasifikasi yang sangat populer dalam ilmu data dan pembelajaran mesin. Salah satu metode berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes dengan asumsi naif atau sederhana bahwa semua atribut yang digunakan untuk klasifikasi adalah independen satu sama lain. Meskipun asumsi ini sering tidak memenuhi syarat dalam dunia nyata, algoritma ini sering memberikan hasil yang baik dan merupakan pilihan yang baik untuk tugas-tugas klasifikasi yang sederhana hingga menengah. Nah, teorema Bayes yang menjadi dasar algoritma naive Bayes adalah tentang perhitungan probabilitas bersyarat. Dalam konteks klasifikasi, ini digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa suatu data masuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan atribut yang diamati. Metode naive Bayes merupakan metode untuk klasifikasi dengan melakukan perhitungan probabilitas dari setiap kategori. Berikut merupakan rumus dari naive Bayes. Nah, untuk rumus naive Bayes itu begini, PCX itu probabilitas berdasarkan hipotesis pada kondisi sama dengan PXC dikali PC. PXC itu probabilitas berdasarkan kondisi dikali PC. PC-nya itu probabilitas hipotesis dibagi probabilitas C-nya ini. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah praktikum. Oke, contoh langkah praktikum ini suatu lembaga pendidikan ingin membangun sistem keputusan penerimaan beasiswa. Sistem ini melakukan perhitungan dengan mencari probabilitas dari setiap kategori. Ada 9 kategori, terus kemudian setiap probabilitas dari semua kategori dikalikan, kemudian dicari nilai tertinggi. Hasil dari perhitungan merupakan nilai tertinggi dari hasil perkalian setiap probabilitas masing-masing. Nah, ini terdapat data beasiswa. Di sini ada 9 kategori, 9 kategori ini ada IPK sampai ke kategori ini. Kemudian dataset beasiswa merupakan data kriteria mahasiswa tahun sebelumnya yang digunakan acuan dalam perhitungan. Nah, ini terus kemudian ada data testing. Data testing merupakan data yang akan dilakukan perhitungan, data yang belum diketahui kategorinya. Nah, untuk data di atas ini sudah diketahui kategorinya, yaitu yes or ya atau tidak. Nah, untuk yang data testing ini tuh untuk ngetes kita menggunakan naive Bayes. Jika nilai IPK segini, dekan segini, STM segini, KTP segini, itu kategorinya apa sih? Nah, itu tuh kita nanti cari probabilitasnya dulu. Oke, langkah praktikum. Yang pertama, menentukan nilai PCI. Nilai PCI itu apa? PCI itu dari ini yang akan kita cari. Kan kalau di sini kan yang dicari kan kategori. Jadi kita mencari P kategori. Di sini kan kategori ini ada yaitu yang menerima dan tidak menerima. Nah, jadi kita cari nih probabilitas kategori menerima itu berapa dan probabilitas kategori tidak menerima itu berapa. Nah, ini 8/16. 8/16 itu dari mana sih? 8/16 itu 8-nya itu merupakan jumlah dari yang menerima. Misal ini menerima. Kita cari nih yang Y itu berapa? Ini ada 1. Bentar. Nah, di sini kategori yang menerima tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang Y itu 8. Jadi kita masukin sini 8. Nah, per 16 itu apa? 16 itu dari seluruhnya ini. Ini sejumlah 16. Oke. Ini untuk yang kategori menerima. Kemudian kita cari kategori yang tidak menerima. Berapa? Yang tidak menerima ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama, yang tidak menerima adalah 8. 8/16. 16 itu adalah jumlah seluruh data kategori di sini, gitu. Oke. Selanjutnya, menentukan nilai PXCI. PXCI itu apa? Kita mencari satu-satu nih
Dari yang pertama nilai IPK nilai IPK dengan kategori. Kita kan misal di sini kita lihat nih nilai IPK-nya berapa. Nah, kita cara menentuinya ini gimana? Ini caranya kalian lihat di data testing. Data testing sama di data sini. Ini kita bandingkan. Yang di sini kan nilai IPK-nya 97 kan. Nah, 97 kita cek di sini di tabel data beasiswa tuh yang nilai IPK 97 kategori menerima tuh ada berapa. Jadi kita nanti menghitungnya tuh per 22 ini, 2 terus habis itu 2 ini STM, KTP, mahasiswa. Nah, 2 ini kita ngitungnya itu dari apa? Sesuai kategori di sini. Kategori 2 ini tadi. Jadi misal kita nilai IPK 97 itu ada berapa sih? Nilai IPK 97 dan kategori menerima itu ada berapa? Nilai IPK 97 yang kategori berarti kita garis dulu. Nah, kita yang yes itu sampai sini. Nah, kita cari nilai IPK yang kategorinya menerima itu ada berapa? Ada mana ya? Ini 1. Nah, ini kategori yang IPK 97 kategori menerima, yaitu 1/8. Nah, ini 1 itu dari mana? Karena di sini sejumlah 1 saja, dan 8 itu apa? 8 itu kategori menerima, karena kategori menerima sejumlah 8. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Jadi 1/8 itu berapa? 0,12. Terus nilai IPK 97 yang kategorinya tidak. Yang kategorinya tidak di 97 itu ada 1 saja juga nih di sini. Jadi kita nulisnya 1 ini jumlah yang memenuhi per 8 ini yang kategori tidak ini. Nah, ini. Jadi ini per ini. Jadinya ini. Nah, selanjutnya nih, setelah nilai IPK terpenuhi, sudah dapat, kemudian ke ini dekan, surat keterangan dekan di sini. Di sini kan surat keterangan dekan yang nilainya 10. Kita bandingkan surat keterangan dekan nilai 10 dengan kategori menerima dan surat dekan 10 dari kategori tidak menerima itu ada berapa. Kita cari surat dekan yang nilainya 10 yang menerima itu ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini yang surat dekannya 10 kategori menerima itu ada 8. 8 di sini kita tulis 8/8. 8-nya itu dari mana? 8-nya dari jumlah kategorinya ini. Begitu. Kemudian yang surat dekannya 10 kategorinya tidak menerima itu ada berapa? Ini yang surat dekannya 10 kategori tidak menerima itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 ternyata. Jadi 7/8. Kembali lagi 8-nya sih dari mana sih? Dari jumlah kategori tidak ini. Begitu, dan begitu pula seterusnya sampai ke STM, KTP mahasiswa, KTP ortu, KK, surat keterangan NU, rekening listrik, foto rumah. Nah, tinggal kita mencari yang ini. Nah, setelah kita sudah dapatkan ini dengan cara yang tadi, kita ulang-ulang. Ya, dari ini kakak sudah surat keterangan NU, rek listrik, foto rumah. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Mencari kategori. Dari mana kategori ini didapatkan? Menentukan nilai PXCI. Di sini kita mencari nilai kategori. Caranya bagaimana? Kan di sini tadi kita sudah mencari yang menerima dan tidak. Baru kita ambil satu-satu. Ini yang menerima, ini yang menerima, ini yang menerima. Terus kemudian ini menerima, ini menerima. Kemudian ini salah. Kita hapus dulu. Nah, di sini ini menerima, di sini ini menerima, kemudian di sini juga menerima, kemudian di sini menerima. Oke, setelah itu kan sampai di sini tadi, sampai sini kan sudah nih kita menghitung sampai sini kan.
Sini sudah. Nah, ini kan belum. Ini berapa? Nah, caranya gimana? Caranya ini probabilitas perbandingan antara yang menerima sama tidak menerima. Dengan cara kita kalikan semua. Kita kalikan sebentar. Pakai biru ya. Nah, kita kalikan yang ini tadi menerima ini. Caranya yang menerima itu berapa? Kita kalikan semua jumlah yang belakang ini kita ambil. Kemudian dikalikan semua, terus setelah dikalikan semua kita kali 0,5. 0,5 didapatkan dari mana? Dari sini. Misal di sini 0,7 ya dikalinya 0,7 gitu. Ini didapatkan dari sini. Dari sini. Nah, jadi yang menerima itu berapa dikali semua, baru dikali, terus ini dikurung baru dikali 0,5. Nih. Jadi kita kalikan dulu yang ini. Yang ini. Kita kalikan yang warna hijau ini, baru kita kalikan 0,5. Jadi ini dikurung dulu baru kita kalikan 0,5. Itu untuk yang menerima. Kemudian untuk yang tidak menerima gimana? Sama. Tidak menerima kita kalikan jumlah akhirnya ini. Ini jumlah akhir ini. Setelah kita kalikan, kemudian kita kalikan 0,5 dengan ini. Nah, ini. Tuing. Sebentar. Nah, kita kalikan ini. Gitu. Terus kemudian didapatkan hasil nih. Yang nilai PXG itu menerimanya ini 0 aja nih jawabannya. Jawabannya 0 dan ini 0, ini. Terus kesimpulannya apa? Untuk naive Bayes ini kan kita menghitung probabilitas saja. Jadi berdasarkan perhitungan didapatkan nilai tertinggi dimiliki oleh tidak. Nah, ini kan 0 sama 0,00505 itu kan tinggian yang tidak kan. Jadi dia kesimpulannya tidak. Jadi setelah dilakukan perhitungan dengan dataset yang ada, data testing di atas tidak mendapatkan beasiswa. Jadi jawabannya tuh ini. Jadi ini tuh termasuk kategori yang tidak mendapatkan beasiswa. Jadi tidak. Tidak. Nah, ini. Begitu. Oke. Terima kasih. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan di grup. Untuk post test ini tuh sama. Nanti kalian kalikan satu persatu gini. Baru kalian carikan kategorinya. Untuk pengerjaannya boleh di buku tulis, boleh di Excel, boleh di Word. Begitu, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.